so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, senang sekali hari ini Tante Ivi Kak Dani, Om Leon. akan menemani adik-adik semuanya untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online. Biarpun masih online, yuk kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Ya, Yes. Nah, adik-adik semuanya, dengan semangat kita tentu merasakan kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita ya. Dari pagi hari sampai malam hari, Tuhan tetap melindungi kita. Betul, kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan atas kebaikannya dengan lagu apa Kak Dani? Bapakku datang padamu. Ya, Bapakku datang padamu. Setelah itu, teman kita Ica dari kelas 4A siang akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagunya ya. Yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan pada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk
beribadah secara online. Tuhan, tolong supaya ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, tolong berkati Om dan Tante yang akan membawakan firman hari ini. Tuhan, juga tolong berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu agar dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita semua tahu ya bahwa Bapa di surga itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi umat manusia. Iya, karena kasihnya yang besar itu dia mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, mati di kayu salib dan menebus dosa manusia. Betul, darah Tuhan Yesus sudah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Supaya apa ya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal di surga dengan Bapa. Wow, yuk kita mau ungkapkan semua kasih Tuhan itu dalam sebuah lagu, yaitu Dihapuskan Dosaku. Adik-adik di rumah boleh menyanyikan lagu ini dan menghayati kata-katanya dan menirukan gerakannya. Yuk kita nyanyikan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Baik kedua, pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Yuk kita ungkapkan rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar dengan membawa persembahan kita ya. Adik-adik bisa memasukkan persembahan kalian ke dalam kontak persembahan atau ke dalam celengan seperti ini, atau Dengan scan QR code yang nanti akan ada di layar kita ini. kita akan memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Sambil kita menghayati bahwa persembahan kita ini haruslah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, setelah kita memberikan persembahan kita, teman kita Sakti dari kelas 4B siang akan membawa 2 persembahan. Yuk kita bawa persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini
kami dapat memberikan persembahan darimu Tuhan melalui Mama dan Papa. Kiranya persembahan ini sungguh-sungguh dari hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Juga sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, siapkan Alkitab. Dan kita juga akan menyiapkan hati kita, mata, telinga, pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik yang akan disampaikan oleh Om Daud tentang perjamuan malam. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti. Ya, kita akan menyanyikan lagunya sambil kita hayati kata-katanya karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar yang rela berkorban untuk keselamatan kita semua ya. Yuk kita nyanyikan lagunya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Om Daud. Bagaimana kabar kalian? Om berharap kalian dalam keadaan baik selalu dan senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sebentar kita membaca firman Tuhan. Namun sebelum membaca firman Tuhan, kita minta firman Roh Kudus supaya kita bisa membaca firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ya sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya, biarlah semua itu yang kami pelajari boleh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, Om mau tanya sama kalian, apakah kalian pernah melihat orang tua kalian mengikuti perjamuan kudus di gereja? Perjamuan kudus dengan makan roti dan minum air anggur. Nah, adik-adik, perjamuan kudus yang dilakukan di gereja itu berawal dari perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum Ia menderita dan berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus begitu baik sama kita. Ia datang dari surga yang mulia, datang kepada kita, orang berdosa, Ia rela berkorban, mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, apakah adik-adik
masih ingat apa yang dilakukan orang Israel saat memperingati Paskah? Orang Israel saat memperingati Paskah dengan menyembelih domba, makan roti tidak beragi dan sayur wahid. Untuk apa? Untuk memperingati kelepasan mereka dari tulah kematian anak sulung dan melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Adik-adik, yuk sekarang kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 23. Nah, adik-adik, hari ini kita menyimak firman Tuhannya dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Adonai, Elohenu melech haolam, bore pri hagafen. "Ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saksikan tayangan pada malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Namun, tidak tersedia daging domba. Apakah adik-adik tahu kenapa tidak tersedia daging domba? Iya, karena Tuhan Yesus sebagai domba itu, ia rela berkorban dengan darah Kristus yang mahal,
sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, seperti domba yang mati, agar anak sulung bangsa Israel tetap hidup. Demikian pula dengan Kristus, ia rela berkorban untuk pengampunan dosa kita, sehingga kita bisa kembali berhubungan dengan Allah. Jadi yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Ia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Jadi tadi kita sudah saksikan lalu apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yaitu satu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia telah mencurahkan darah yang kudus di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya, karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dua, perjamuan kudus mengingatkan kita akan karya keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketiga,
kita, orang yang telah diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan jangan lagi di dalam dosa. Misalnya berbohong, menyontek, berbantah dengan orang tua, dan segala sesuatu tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sekarang kita lihat ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Yuk kita baca bareng-bareng. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus telah mati untuk kita agar kita bisa hidup bagi Dia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pewarta kematian-Nya sampai Ia datang kembali. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari dari kami Tuhan, supaya kami boleh menyimpan dan masakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu GKI Gading Serpong semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus ya adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita masih beribadah secara online. Untuk aktivitas hari ini, kita akan bermain kuis online. Tante Nova akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang telah adik-adik dengar, yaitu tentang perjamuan malam. Setelah ini, Tante Nova akan mengajarkan bagaimana cara login ke kuis online tersebut. Adik-adik, aktivitasnya difoto ya, karena aktivitas adik-adik akan ditayangkan 2 minggu berikutnya. Semangat ya adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk memulai, kalian ke website Quizzes ya. Ketik pada browser https://quizzes.com/join. Lalu nanti akan muncul pin code. Nah, adik-adik ketik nomor pin code-nya ya. Nomornya 53740604. Kemudian masukkan kode di atas pada kolom enter a join code. Lalu klik join. Kemudian ganti nama dengan nama adik-adik di kolom nama. Lalu klik start. Kemudian klik start game. Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Semangat ya adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Nah, teman kita Felix dari kelas 4A Siang akan memimpin doa penutup. Silakan Felix. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah membimbing kami dan menyertai kami dalam ibadah online ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berilah kesehatan pada guru-guru kami Tuhan. Berkati juga papa mama Tuhan. Berilah kesehatan pada papa mama Tuhan Yesus. Dan berkati kami juga Tuhan. Jauhilah kami dari COVID-19 itu Tuhan. Dan berilah kami selalu kesehatan Tuhan Yesus. Semua doa ini kami pasrahkan ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.